pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi. Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kasih, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah menolong sepanjang minggu lamanya. Kita boleh ada malam hari ini. Patutlah kita menaikkan pujian, syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian. Saat indah aku berhadapan denganmu. Haleluya. Yesus. Kami merasakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dari awal kita angkat pujian ini. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Amin Tuhan. erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu Tuhan. Katakan pujian dari awal. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. dari awal kita angkat pujian ini. Saat indah, Saat indah, amin Tuhan. ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, Bawa
sangat indah Bapa. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami merindukan Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sedang kita bangkit berdiri, kita katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kami rasakan Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami, kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
Engkau baik bagi kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu baru dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2023 ini, bukan karena kekuatan, kemampuan, dan gagahnya kami, Tuhan, tapi semua karena kasih dan pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita angkat pujian hadirat-Mu dan sedang kita bangkit berdiri. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Penuhiku, kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aku katakan hadirat-Mu Tuhan. Kepadamu, sebab Tuhan baik bagi kehidupan kami. Kami bawa ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Berkati setiap kami umat-umat Tuhan yang akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap hidup kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami, biarlah hidup kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri sebab Dia lahir bagi saya dan saudara. Ada amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Dia untuk kami. Hey. Haleluya. Bagi kami semua, Dia itu Tuhan kami, Dia
Haleluya. Puji Tuhan. Sudah capek berdiri? Capek? Tidak. Masih mau memuji memuliakan nama Tuhan? Kalau saya bilang masih mau memuji memuliakan nama Tuhan, coba suaranya amin. Coba di testing. Karena ini kayaknya anak muda aja semuanya. Jangan mau dikasih sama yang tua. Oke? Coba di sebelah kanan. Masih mau memuji memuliakan nama Tuhan? Di sini ada 1000 tapi suaranya cuma 500. Coba. Masih memuji memuliakan nama Tuhan? Puji Tuhan. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang di sini 500 orang. Jangan mau dikalah dengan yang 1000 ya. Coba yang di sebelah sini. Tegap-tegaplah berdirinya. Awas kalau kecil suaranya. Masih mau memuji memuliakan nama Tuhan? Window. Coba sekali lagi, lebih keras lagi. Masih mau memuji memuliakan nama Tuhan? Haleluya, amin. Haleluya, coba beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Haleluya. Yeay. Haleluya. Dia jalan kebenaran. Jalan kebenaran, dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran, dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tunggu dulu. Pujian ini semangat. Kenapa tepuk tangannya begini? Kemudian kalau glory haleluya, coba semua tangannya ke atas begini. Jangan malu. Ketika Anda di luar disuruh begini sama artis-artis, pasti Anda angkat tangan. Tapi kenapa untuk Tuhan enggak? Ada amin. Siap. Haleluya. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam ada keselamatan. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam ada keselamatan. Sama-sama tangan di atas. Glory, kan? Glory, haleluya. Semuanya. Glory, jangan malu, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, cepat semua tangan di atas. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama. Ulang dari awal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam sekali lagi, aku kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan.
namanya ada keselamatan. Sekali lagi gloria. Yeay. Gloria haleluya. Gloria haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, yeay. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi di dalam namanya, yeay. Di dalam namanya ada keselamatan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Haleluya. Begitu dong. Kan di dalam sini pada kita semua bersaudara. Coba kalau di luar, luar biasa. Kalau Areno kami datang, nah lupa mi. Ada amin? Begitu. Kalau kita datang ibadah, jangan malu kiri kanan. Tidak usah lihat. Kalau mau angkat tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang hadir malam hari ini, Tuhan akan menyelidiki setiap hati kita. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Dari awal kita angkat. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku setia. Aku lihat kebaikan. Nanti doa firman Tuhan dibawakan oleh saudara Eci. Habis berjuang sampai akhirnya.
bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh kemampuan kami, tapi kami ada Tuhan, kami boleh setia kepadamu karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat puji-pujian yang telah naik ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan itu menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, memberkati pujian penyembahan kami Tuhan. Kami yakin percaya lewat pujian penyembahan kami dikuatkan, kami dimampukan, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dikuatkan untuk kami melangkah di hari-hari yang semakin jahat ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk kami dapat berkumpul bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, hidup kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, bahkan memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Memberkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu, biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan akan melawat setiap kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua pada malam hari ini. Mari buka Alkitab saudara di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Malam ini kita akan belajar dari dua orang, ya, opah dan omah, saudara, luar biasa. Yang sudah bisa tebak ayat ini atau sudah bisa tebak dua orang ini, opah dan omah. Yang tahu kisahnya pasti bisa tebak. Ada yang tahu siapa opah dan siapa omah tersebut? Opah siapa? Opah Simeon. Ada yang nama Simeon di sini? Ada yang nama Simeon? Oh, tidak ada. Ada yang nama Hana? Oh, ada. Ya, yang baju kuning itu Hana itu. Oke. Mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan yang akan kita baca. Injil Lukas pasal 2 mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-38. Saya baca ayat 25. Saudara semua membaca ayat 26 secara berganti-gantian. Dan ayat 38 nanti sama-sama kita baca. Firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 3. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 3. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera,
sesuai dengan firman-Mu. 3. Yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. 3. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. 3. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. 3. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Sama-sama. 3. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca, mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah ini ya, dua opa dan oma ini tentunya menjadi satu pelajaran bagi kita. Apalagi mayoritas kita yang hadir pada malam hari ini adalah anak muda. Ya. Di usia yang telah lanjut, di usia yang telah tua, Alkitab katakan mereka menantikan akan kedatangan Mesias yang telah dijanjikan itu. Baik Simeon maupun Hana menjadi satu inspirasi bagi saya, bagi kita semua sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan di akhir zaman ini. Kalau Simeon dan Hana, ya, kalau Simeon dan Hana ketaatannya, kesetiaannya, pengharapannya untuk menanti Mesias yang akan datang pada kali pertama dalam hal ini kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka taat, mereka setia, mereka tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Demikian pun saya dan saudara. Kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya yang bukan lagi menantikan kedatangan kelahiran Yesus yang akan menjadi bayi kembali, tidak. Tetapi kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Saudara, dia akan datang. Kalau dia sudah datang pada kedatangan pertama dalam mengambil wujud, mengambil rupa sebagai manusia, ya. Dia lahir, dia dikandung 9 bulan dalam rahim Maria, tapi bukan hasil persetubuhan antara Maria dan Yusuf, tidak. Tetapi Alkitab katakan bahwa itu dikandung di dalam Roh Kudus. Bagaimana bisa
dikandung dalam Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya katakan kepada kita, kalau orang di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, memakai logika akal manusia, oke, terserah mereka. Tetapi bagi kita, mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa Maria bisa mengandung tanpa bersetubuh dengan laki-laki, dalam hal ini Yusuf? Bagaimana bisa? Justru orang akan mengandung ketika ada pertemuan, ada hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Tetapi bagi Yesus, bayi Yesus, tidak terjadi hal itu. Justru Alkitab katakan dikandung dari Roh Kudus. Bagaimana bisa? Sekali lagi, logika kita harus tunduk kepada firman Allah. Kalau tidak bisa kalian terima, kita terima dengan akal, nalar kita berpikir, pikiran kita sekali lagi harus tunduk dengan firman Allah. Terima itu dengan iman. Haleluya. Terus lahir. Mengambil rupa menjadi manusia, dia lahir. Dia bertumbuh. Dalam Alkitab pasalnya yang kedua ini, ketika Tuhan Yesus sudah lahir, dia mengikuti karena dia ikut, ya, Yesus itu orang Yahudi, dia ikut tentunya aturan-aturan adat istiadat Yahudi. Usia 8 hari Yesus disunat. Ya, itu menurut adat istiadat Yahudi. Ya, dalam Imamat pasal 12 ayatnya yang ketiga, saudara bisa dapat baca di situ. Ya, ayo kita buka, kita lihat sama-sama. Imamat pasal 12 ayat 3. Ini aturan hukum adat istiadat Yahudi. Dikatakan, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Dalam hal itu disunat. Lukas pasal 2 ayat 21 tadi dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi usia 8 hari Yesus disunat. Setelah usia 8 hari, mamanya, ibunya, dalam hal ini Maria, kalau menurut aturan adat istiadat Yahudi, kalau laki-laki yang dilahirkan, ibu tersebut harus menunggu 33 hari. Itu masa nifas. Ya. Setelah melahirkan menunggu 33 hari. Ya. Baru bisa datang ke bait Allah untuk pentahiran setelah melahirkan. Kalau yang dilahirkan adalah perempuan, berarti ada 66 hari masa penantian akan pentahiran itu. Setelah 66 hari lewat, perempuan tersebut baru pergi ke bait Allah untuk dikuduskan, untuk pentahiran mereka. Imamat pasal 12. Imamat pasal 12. Ayat 1 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki,
maka najislah ia, dalam hal ini perempuan, selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus. Dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ayat 5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Ya. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Kalau saudara lihat dari ayat 21 dalam Injil Lukas, semua ketentuan-ketentuan itu dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Ayat 21 tadi saya sudah baca, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka, dalam hal ini Yusuf dan Maria, membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara, kita melihat bagaimana orang tua daripada Yesus, Yusuf dan Maria, tunduk taat untuk melakukan ketentuan firman Tuhan, seperti yang dipesankan oleh hukum Taurat, dalam hal ini hukum Musa. Karena memang sekali lagi Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi. Dia harus tunduk kepada aturan-aturan agama Yahudi. Dia harus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, kembali ke Simeon dan Hana, luar biasa. Di usia yang telah lanjut, mereka menantikan akan kedatangan Mesias. Saya berpikir, gimana caranya Simeon bisa tahu ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus. Ya bukan lagi bayi. Usia ya mungkin sudah masih bayi 40 hari, belum 1 tahun. Karena Yesus disunat 8 hari, mamanya 7 hari kalau anak laki-laki,
7 hari najis, cemar kain Maria. Setelah lewat 7 hari, tunggu lagi 33 hari, artinya 40 hari. 40 hari baru mereka datang ke dalam bait Allah di Yerusalem membawa Yesus. Usia 40 hari. Ini yang tapi saya percaya yang membuat Simeon bisa mengenal, yang membuat Simeon dan Hana bisa mengetahui bahwa yang datang ini adalah bayi, yang datang ini adalah Mesias, yang dinanti-nantikannya sudah berpuluh-puluh tahun. Entah berapa tahun dia menantikan akan datangnya Mesias. Ya. Ayat bacaan kita dalam ayat 25 tadi dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Simeon disebut dia orang yang benar dan saleh. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ternyata jauh hari sebelumnya Roh Kudus datang kepada Simeon di usia yang telah lanjut, bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus, dia yang diurapi oleh Tuhan, Kristus atau Mesias yang diurapi. Tidak akan mati, Simeon tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Haleluya. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Haleluya. Kedatangan Simeon ke bait Allah itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk datang ke bait Allah. Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Karena apa? Di dalam bait Allah hari itu juga akan datang Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Tentunya dari sekian banyak orang yang mungkin membawa anak-anak juga. Tetapi saudara, kehidupan Simeon yang dituntun oleh Roh Kudus, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dia bisa mengetahui bahwa bayi yang ada ini, itulah bayi Mesias atau yang diurapi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari pastikan kehadiran kita semua, kita hadir karena dorongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menggerakkan saya, menggerakkan kita. Sama seperti Simeon. Roh Kudus ada di atasnya. Dalam ayatnya yang ke-27 tadi dikatakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Sekali lagi, masing-masing kita renungkan ayat ini. Apakah kehadiran saya dan saudara kehadiran karena Roh Kudus yang menggerakkan kita? Biarlah itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau Roh Kudus yang menuntun saya dan saudara akan datang ke dalam bait Allah, sikap hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita
tentunya tetap akan tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Kita akan tunduk, kita akan beribadah dengan segenap hati. Kita akan beribadah, mengikuti ibadah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena dia dituntun oleh Roh Kudus. Simeon dituntun oleh Roh Kudus. Dia berjumpa dengan Yesus. Saudara, ayat selanjutnya dikatakan. Ketika Yesus, ayat 27. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Saudara, kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan, kalau seseorang berjumpa dengan Mesias yang diurapi itu, dia tidak akan takut akan namanya kematian. Apalagi sebelumnya Roh Kudus berpesan kepada dia, engkau tidak akan meninggal, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Itulah sebabnya ketika dia berjumpa dengan Mesias, dia ambil Mesias itu. Dia ambil bayi itu dari tangan mamanya, dari tangan Maria. Kemudian dia mengangkat, menatangnya. Mengangkat, menyerahkannya kepada Tuhan dan berkata, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, dia tidak akan takut akan namanya kematian. Amin. Sebab apa? Ada kepastian di dalam Yesus. Mazmur 115 ayat 16, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Sekali lagi, kalau kita, haleluya, sudah ada di dalam pengharapan akan iman kepada Tuhan Yesus, ya, kita tidak usah takut akan kematian. Ya, kapanpun saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya, mau atau tidak mau, kalau waktunya SK pencabutan nafas itu datang, pada hari ini Kensu SK-nya sudah keluar, sudah. Tidak bisa ditolak. Ya, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Ayat 30 dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada. Ya, sudah melihat keselamatan itu. Dia tidak ragu lagi akan kematian. Dia tidak ragu lagi akan Mesias yang telah dinanti-nantikan berpuluh tahun mungkin. Semenjak Roh Kudus datang menyampaikan hal itu kepadanya. Bahwa engkau tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Ayat 31. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya. Simeon, dia menantikan akan kedatangan Mesias. Apa yang dinantikan itu terwujud. Hana, kita melihat Hana ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya.
Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ya. Hana, dia seorang nabi perempuan. Hana mau jadi nabi? Gak mau. Haleluya. Tapi belajarlah dari Hana ini. Karena saya percaya papamu dan mamamu kasih nama Hana itu karena dia membaca firman Tuhan ini. Mungkin kamu baru dengar ini firman Tuhan, Iya Hana? Sudah pernah dengar atau baru dengar? Baru dengar ini. Ya. Jadi Hana itu seorang nabi perempuan dari suku Asyir. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, ia sudah menikah, usia pernikahan hanya 7 tahun. Ya. Usia pernikahan hanya 7 tahun, Alkitab catat suaminya meninggal. Ya. Kalau usia pernikahan sekitar 25 tahun atau 30 tahun, berarti hanya 7 tahun dia hidup bersama suami istri dengan suaminya. Setelah itu dia menjanda sampai meninggal. Ya. Ayat 37 dikatakan, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Jadi sekian puluh tahun dia hidup sebagai janda. Sekian puluh tahun dia hidup sebagai janda. Dan semua aktivitasnya, coba kita lihat. Dikatakan, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika dia sudah menjanda, kehidupannya dia habiskan dalam bait Allah. Kehidupannya dia habiskan dengan persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Tuhan di dalam rumah Allah. Alkitab mencatat dia berdoa dan berpuasa. Haleluya. Ayat 38. Dan pada ketika itu juga, ya, artinya saat itu juga datanglah ia ke situ. Ketika bayi Yesus Mesias ada di Yerusalem di dalam bait Allah. Ketika itu datanglah juga Hana. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Tuhan Yesus datang dibawa oleh kedua orang tuanya untuk melakukan hukum Taurat, ketentuan hukum Taurat. Pun hadir juga Hana di sana. Selain karena setiap hari dia bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan berpuasa di sana, dia juga berjumpa dengan anak itu dan dia berbicara tentang Mesias. Dia berbicara tentang anak itu kepada orang banyak yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem atau Israel. Haleluya. Sekali lagi, dua orang ini, opa dan oma, menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Di usia yang telah lanjut, mereka setia menantikan kelahiran Mesias. Mereka setia, mereka taat,
mereka memiliki pengharapan akan Mesias itu. Kedatangan yang diurapi oleh Tuhan. Apa maknanya bagi saya dan saudara? Saya katakan dari awal tadi. Pembelajaran bagi saya dan saudara. Kita semua. Orang kadang bilang bahwa menunggu atau menantikan itu adalah satu pekerjaan yang melelahkan, membosankan, menjenuhkan. Satu contoh di dalam firman Allah, karena janji akan datangnya, akan lahirnya generasi keturunan dari Abraham, anak laki-laki. Alkitab mencatat di usia yang ke-75 tahun, Abraham didatangi oleh malaikat. Ya. Usia daripada Sarah 50 tahun. 50 tahun. Ada 25 tahun selisih usia antara Abraham dengan Sarah. Sudah mati haid. Mau harapkan keturunan lagi tidak mungkin. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang menyampaikan kau akan memiliki anak. Sampai-sampai Sarah harus tertawa. Karena mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Dalam masa penantian itu, sekali lagi, tidak mudah orang menantikan. Apalagi menantikan bayi, menantikan generasi keturunan. Tidak sedikit orang yang akhirnya mengambil jalan yang salah, jalan yang pintas. Apa yang dilakukan oleh Sarah, saudara bisa baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16 di sana. Sarah berpikir mungkin melalui Hagar inilah saya akan memiliki keturunan generasi yang dimaksudkan oleh Tuhan. Akhirnya Sarah karena memiliki hamba yang namanya Hagar, ya hamba namanya hamba, dia tunduk dengan apa yang dikatakan oleh nyonyanya. Abraham pun tidur bersetubuh dengan Hagar. Akhirnya lahir Ismail. Ya, Ismail. Akhirnya sampai sekarang terjadi pertikaian antara keturunan Israel, dalam hal ini Ishak dan Ismail, saudara. Nah, saudara, itu karena apa? Kenapa ada Ismail? Karena tidak tunduk kepada janji Tuhan. Karena melanggar janji Tuhan. Karena tidak setia menantikan janji Tuhan. Ya, nanti di usia yang ke-100 tahun Abraham dan Sarah usia 75 tahun baru lahir Ishak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini salah satu contoh dari ketika kita dalam masa penantian, kita tidak taat, kita tidak setia, kita tidak mudah untuk bertahan. Dan memang itu sangat-sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Saya dan saudara dalam menantikan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mari kita mau belajar seperti Simeon dan Hana ini. Mereka setia. Mereka taat. Mereka bertahan. Memiliki pengharapan akan Mesias itu. Sekali lagi dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mari kita mau setia, kita mau taat, kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Coba lihat Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya.
Injil Matius pasal 24. Mari kita bangkit berdiri. Ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Kita baca ayat ini bersama-sama. Injil Matius 12 ayat 24 ayat 12 dan ayat 13. Sama-sama 2-3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, ini firman Tuhan yang katakan, makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gairahnya, semangatnya akan dingin. Ibadahnya kepada Tuhan akan dingin. Doanya dingin. Memuji Tuhan dingin. Ya, tidak ada semangat. Karena apa? Hari masa kedurhakaan itu semakin bertambah-tambah. Tetapi justru sebagai orang-orang percaya, Alkitab katakan, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia yang akan selamat. Haleluya. Ketika kita bertahan sampai kepada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Atau kedatangan Tuhan ada dua. Kedatangan yang kedua itu bisa bersifat secara universal. Dia datang dalam awan kemuliaannya di sorga. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Saudara bisa baca di dalam 2 Tesalonika di sana. 2 Timotius. Saudara bisa baca di sana. Tentang kedatangan Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan mereka lebih dahulu dibangkitkan. Orang yang masih tinggal, yang masih hidup, sesuai dengan firman Tuhan akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kita akan berjumpa bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Itulah orang yang menantikan kedatangan Tuhan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan kedatangan Tuhan yang versi kedua, yaitu ketika Tuhan datang memanggil masing-masing kita. Kapan? Entah hari apa, entah dalam keadaan apa, dalam situasi apa, kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap kepada Pencipta. Ketika kita meninggal, kita mati di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Alkitab katakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Sama seperti Simeon dan Hana yang terus menantikan kedatangan Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Dan mereka berjumpa, mereka melihat, bertemu dengan bayi Yesus. Haleluya. Demikian pun saya dan saudara. Kita pun akan setia. Kita pun akan taat. Akan tetap bertahan sampai kepada kesudahan. Seberapa umur yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kapan Tuhan panggil kita untuk menghadap kepada Penciptanya. Kita sudah siap. Karena kita sudah tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kita masih hidup pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, tubuh kita akan diubahkan. Di dalam tubuh kemuliaan kita akan menyambut Yesus di awan-awan kemuliaannya. Haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenang
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari awal nyanyikan pujian ini, Bapa kau setia, haleluya. Bapa kau setia. Bapa kau mulia, haleluya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
hari ini firman Tuhan telah datang kepada kami. Kami boleh belajar dari hamba-hambamu, baik Simeon maupun Hana. Meskipun di usia yang telah lanjut, tapi kesetiaan mereka, ketaatan mereka, pengharapan mereka tidak pernah pudar untuk menantikan datangnya Mesias yang diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami, umat-umat ketebusan, di mana kami hidup di zaman akhir ini Tuhan, yang tidak memberikan kepastian kepada kami. Tetapi kepastian itu hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami memiliki pengharapan sama seperti Simeon dan Hana. Kami memiliki pengharapan kepada kedatangan-Mu pada kali yang kedua Tuhan. Kami mau hidup dalam ketaatan, kami mau hidup di dalam kesetiaan, dalam menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kalau Engkau mengizinkan kami masih hidup kelak ketika Engkau datang pada kali yang kedua dalam awan-awan kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah Engkau mendapati kami tetap hidup setia, hidup taat, hidup tunduk kepada Engkau Tuhan. Supaya ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami hidup Tuhan, tak bercacat, tak bernoda, tak bercela. Haleluya. Kami bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Atau Tuhan, seberapa nafas umur yang Tuhan izinkan untuk kami lalui dalam dunia yang fana ini Tuhan. Entah sampai kapan kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami tetap hidup dalam pengharapan akan Engkau. Tetap beriman, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Sampai seberapa batas umur yang Tuhan izinkan untuk kami lalui di dunia ini Bapa. Biarlah kami mau tetap mengakhiri hidup ini dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang datang kepada kami malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hati kami masing-masing. Hamba terbatas dalam berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus yang tak terbatas itu, satu dua kata, satu dua kalimat, biarlah itu menginspirasi setiap kami, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati sebagian besar kami adalah pemuda remaja yang hadir malam hari ini. Tolong kami di usia kami yang masih muda, remaja, tantangan pengaruh-pengaruh dunia semakin hari terus datang mempengaruhi kami Tuhan. Bahkan tidak sedikit mempengaruhi iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tolong kami Bapa. Kami tidak mampu melawan dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi kami berkata, hanya Tuhanlah yang akan menyangkupkan kami. Firman dan Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Berkati dalam pendidikan, berkati di dalam perkuliahan, berkati di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu Bapa. Bahkan mungkin mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik, yang layak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tolong sekali lagi kehidupan kami semua di usia muda kami. Supaya di usia muda kami tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah apa yang kami boleh lakukan tidak menjadi kekurangan bagi kami. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang kami akan berikan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu selalu dalam hadiratku, agar hidupku Tuhan layani hadapan. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadiratmu, agar hidupku Tuhan layani hadapan. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam gospel. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah. Saudara, kita bangkit berdiri, haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadiratmu, agar hidupku Tuhan layani hadapan. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagu. Oh, menari
Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Oh, oh, menari, menari, menari dan menarilah. Terimalah, terimalah pujianku. Jadikanlah, terimalah. Haleluya. Puji, silakan duduk. Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu, bahkan para pelayan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis pukul 7 malam latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat pukul 7 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik Else Gideon, Bapak Yohanes dan Stephen. Singers Saudara Julius, Ibu Mulawati Amba dan Ibu Jenny Julius. Rebana Angel, Vena dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Ignatius Ismai dan Bapak Teddy Mosialu. Aser Bapak Ibu Immanuel Sondak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Ein Ismay. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Esther, Vanessa, dan Immanuel. Rebana, Amora, Fanny, dan Reren. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Green dan Aldi. Aser Bapak Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Kita terima kasih bagi seluruh sedang jemaat Tuhan, baik simpatisan yang sudah beribadah bersama kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri ibadah kita. Saudara kita bangkit berdiri, doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kepadamu Bapa. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Malam hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan. Kristuslah jawaban atas semua. Yang datang dengan kesakitan disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan kelemahan di dalam nama Yesus dikuatkan. Terpuji namamu Bapa di surga. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang sempurna menyempurnakan apa yang kami lakukan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Setiap korban persembahan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan kiranya lipat gandakan bagi umat-Mu, supaya tetap mengalami kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terpuji namamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya di sepanjang malam yang kami akan jalan ini, kami tetap terpelihara di dalam damai sejahtera Tuhan. Segala hal-hal yang dapat mengganggu peristirahatan kami, kami tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu menaungi seluruh kehidupan kami, seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kasihku di dalam Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk di dalam kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya.